Baiklah, saya menyampaikan materi pertama tentang definisi uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, uang berasal dari kata al-maqdud, nuqud. Yang pertama yaitu ada al-maqdud. Al-maqdud yaitu baik dari dirham dikatakan dirham naqdud, yakni yaitu sifat. Yang kedua yaitu ada al-naqdud. Al-maqdud yaitu secara tunai, lawan tunai dan memberi bayaran segera. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW karena bangsa Arab tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga. Sedangkan kata fulus yaitu adalah uang lembaga, adalah alat tukar tambahan untuk digunakan membeli barang-barang murah. Dan adapun pengertian dari dinar dan dirham. Yang pertama ada dinar yaitu berasal dari kata Romawi denarius, yaitu nama emas cetakan. Yang kedua yaitu ada dirham. Dirham yaitu berasal dari kata Yunani darmat, yaitu nama untuk perak cetakan. Dan kata dinar dan dirham yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis firman Allah Subhanahu wa taala ayat Yusuf ayat 20 yang artinya dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Baik, saya akan menjelaskan definisi uang. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benar sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada persyaratan fisiologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Kemudian yang kedua ada syarat teknis, adalah syarat yang melekat pada uang, di antaranya satu, tahan lama dan tidak mudah rusak. Kedua, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Ketiga, mudah dibawa. Keempat, nilai relatif stabil. Kelima, jumlahnya tidak berlebihan. Keenam, terdiri atas berbagai nilai nominal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep uang di dalam Islam. Dalam konsep Islam, uang adalah flow komplit. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat, karenanya penimbunan uang dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadinya kelesuan ekonomi atas stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya penimbun uang. Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan pertukaran barang antar barang. Pelarangan atas riba atau al-fard dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter yang bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah sejarah perkembangan uang pada masa Nabi Muhammad. Jadi, pada bangsa Arab Hijaz pada masa jahiliyah, mereka tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang berasal dari dinar, perak, dan sebagian mata uangnya juga berasal dari negara Yaman. Pada masa itu juga, penduduk Mekah tidak memperjualbelikan kecuali dalam bentuk ukuran timbangan, dan mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal inilah yang menyebabkan bentuk dan ukuran dirham beragam serta terjadinya penipuan mata uang. Dan ketika Nabi diutus sebagai Rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi pada penduduk Mekah, seperti memerintahkan penduduk
aturan timbangan. Karena inilah kaum muslimin terus menggunakan interaksi ekonomi menggunakan uang asing dan sampai saat ini. Adalah saya menjelaskan materi nomor 2, yaitu pada masa Khalifah Ar-Rasyid. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyid, yaitu masa pemerintah Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyid. Keadaan Baitul Makkah Madinah masih tampak pada Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena masa pemerintah Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyid relatif pendek dan juga banyak perkara yang harus ditangani. Perkara-perkara tersebut adalah memerangi orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. 2. Masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah, yakni pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa tersebut